Ya, pemirsa, kita kembali dalam dialog Landstalk, tradisi dalam perayaan Imlek. Ini kita ada membersihkan rumah, ada wajib memiliki unsur warna merah, dan juga emas mungkin ini ya, Suhutan. Kemudian juga bagi-bagi angpau. Nah, ini buat yang belum menikah. Yang belum menikah berhak mendapatkan angpau. Kemudian Berarti juga ada kalau mempersiapkan mereka, makanan. Baik. Terus tradisi yang kelima adalah kembang api, kemudian tidak boleh membalik ikan saat menyantapnya. Ini saya mau nanya langsung sama Sultan, kenapa nggak boleh membalikan ikan? Dan nggak boleh dihabiskan, harus disimpan buat besoknya. Kalau saya makan ikan itu, waduh, udah langsung habis. Terus yang ketujuh adalah mengunjungi keluarga besar. Ini seperti tradisi di Lebaran juga ya. Betul. Oke, ya kita akan, kita juga sudah terhubung, selain juga tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Sultan, kita akan berbincang bersama Inayah Wahid. Halo Mbak Inayah, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, Mbak Inayah. Oh, kita terputus. Oke, kita akan coba hubungi Mbak Inayah lagi nanti, karena bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan sosok mantan presiden kita Gus Dur sewaktu meresmikan bahwa agama Konghucu adalah agama ke-6 di Indonesia. Betul, dan jadi satu bagian juga dari Indonesia ya. Tadi yang menarik, yang pertanyaan Wiki, kenapa tidak boleh membalikan ikan? Nah, itu gimana? Esensinya padahal makan sampai duri-durinya itu kalau makan ikan. Kenapa? Sebenarnya nggak semua ya, nggak semua komunitas Tionghoa menggunakan tradisi itu, mitologi seperti itu. Ini berawal dari komunitas Tionghoa Medan. Ya. Jadi orang Medan punya pemahaman kalau ikan dibalik, ya katanya lo ngebalik rezeki gua ditumpahin. Oh gitu. Tapi waktu Imlek saja atau di kesempatan biasa? Enggak. Ini sebenarnya kalau balik ikan nggak cuma di Imlek, di acara makan. Berarti orang Medan boros dong ya? Di acara makan ikan cuma sebalik pun ada mitos seperti itu. Mereka keberatan ya, atau orang yang masih agak totok ya, Chinese agak totok, mereka tuh keberatan kalau dia menyajikan ikan buat katakanlah ngundang orang makan terus dibalik. Gitu. Itu dia mengasumsikan rezekinya ditumpahin gitu. Oh gitu. Kita sudah tersambung lagi, Suhutan. Mbak Nay, apa kabar? Halo Mbak Nay. Mbak Inayah atau Mbak Nay ya akrabnya? Halo. Ya, saya kebayang ini Mbak Nay, ini sekarang lagi pesta makanan. Kenapa? Karena tahun-tahun biasanya kalau Imlek itu banyak yang ngirim makanan ke rumah Gus Dur. Dari ini ya, teman-teman atau saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu Mbak Inayah. Saya ke Suhutan. Suhutan kalau bicara soal perayaan Tahun Baru Imlek dan juga tradisi-tradisi yang ada di dalamnya, ini dirayakan oleh berbagai agama lah ya, yang kemudian ada keturunan Tionghoanya. Ada misa Imlek, kemudian juga ada yang komunitas Muslim yang Tionghoa juga kemudian merayakan Imlek. Ini yang sebetulnya menarik. Seperti apa? Ya, perayaannya pun itu di tempat ibadah mereka ya, di masjid, di gereja. Karena Imlek ini kan punya dua sisi religi dan sisi budaya. Nah, yang nggak bisa hilang sisi budayanya, walaupun mungkin agama sudah beralih ke agama yang tidak berkaitan dengan budaya Tionghoa. Tapi nuansa Imlek, ini tahun baru Imlek ini sudah ada 5.000 tahun yang lalu. Ya, di mana di situ kental dengan nuansa budaya. Bahwa orang Tionghoa tahun barunya ya ini. Begitu tiba titik awal musim semi, setelah dingin 3 bulan tidak produktif, tidak bisa melakukan banyak kegiatan musim dingin kan. Begitu masuk musim semi harus bergembira, harus ceria, menyambut lagi kehidupan yang baru seperti tumbuh-tumbuhan yang baru bersemi kembali. Jadi dijadikan sebagai tahun baru, tahun kebangkitan kembali, semangat baru untuk memulai lagi sesuatu dari bawah, dari baru lagi. Nah, ini budaya. Nah, cuma memang budaya Tionghoa itu kental dengan religi. Karena orang Tionghoa pada dasarnya tuh religius. Ya, pada dasarnya tukang sembahyang dulu-dulunya. Pada dasarnya tukang sembahyang. Pada dasarnya tukang sembahyang. Jadi dulu kalau kan di Tiongkok sana kan negara agraria ya, pertanian. Jadi petani Tionghoa di sana dulu kalau mau nanam bibit, nanam
pohon yang buat ditandur istilahnya ya, itu mereka akan bikin sembayangan dulu kepada malaikat bumi atau dewa bumi. Untuk mohon izin, mohon berkah agar tanamannya bisa itu bagus. sebabnya di Hong Kong juga ada yang mengitari pohon yang di pot gitu, pohon yang udah kering gitu karena musim semi kan pertama muterin 3 kali. Tapi itu tidak ada di Indonesia karena nggak ada musim semi di sini. Iya, karena nggak ada. Kalau sana selama musim dingin bibit kan harus disimpan. Begitu musim semi ditanam. Ya, bicara soal disimpan tadi yang sempat disimpan adalah perbincangan kita dengan Mbak Inayah. Mbak Inayah, selamat siang. Selamat siang. Iya. Apa kabar Mbak Inayah? Terima kasih sudah bergabung di Lunchtalk di tengah mungkin menerima tamu-tamu ataupun mungkin menerima sajian-sajian banyak khas makanan. Mbak Nay, bagaimana Anda? Halo? Iya, halo. Ya, Mbak Nay, bagaimana Anda sendiri sebagai ya kita bisa bilang tokoh keturunan NU untuk memaknai Hari Raya Imlek sendiri? Ya, yang pasti sih ini udah bukan lagi bagian dari hanya golongan tertentu gitu. Sekarang kayaknya semua bahkan yang mungkin bukan keturunan Tionghoa misalnya juga ikutan kemeriahannya ya gitu. Dan itu jadi kalau menurut saya itu jadi salah satu bagian dari perayaan di Indonesia gitu. Oke, karena memang budayanya yang kemudian dirayakan ya. Tapi bicara soal pluralisme, waktu itu ayahanda mengajarkan seperti apa terkait dengan pluralisme ini kepada anak-anaknya, Mbak Inayah? Iya, kalau ngajarin pakai kata-kata atau omongan atau wejangan sih nggak ada. Tapi yang pasti dengan misalnya ya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak selama ini, kayak misalnya mencabut soal soal Tionghoa itu gitu, kemudian memperbolehkan Imlek, terus kemudian bagaimana intinya mengembalikan hak-hak bagi yang memang memiliki gitu, memang tiap orang, tiap golongan tuh punya haknya masing-masing dan itu dikembalikan gitu. Nah itu yang paling penting gitu, bahwa sebenarnya semua elemen di Indonesia ya setara gitu dan harus dikembalikan haknya, mereka harus dapetin itu gitu. Jadi dengan kayak gitu, dengan nunjukin bahwa kita semua setara, itu malah yang lebih penting karena anak-anaknya bisa lihat langsung gitu. Mbak Nay, apa sih yang paling membekas untuk Mbak Nay ketika ya kita merayakan atau Indonesia merayakan Hari Raya Imlek begitu ya, dibanding dulu sebelum Gus Dur resmi meresmikan agama Konghucu sebagai agama ke-6 di Indonesia, tidak ada perayaan yang sedemikian festifnya gitu. Apakah itu juga membuat satu momen tertentu untuk Mbak Nay dalam mengenang Imlek ataupun mendiang ayah? Kalau yang paling terkenang dari Imlek, karena tiap tahun saya selalu diingatkan ke Bapak ya gitu, karena entah itu media sosial, media cetak apapun segala macam, teman-teman juga itu selalu pasti kalau pas lagi Imlek, teman-teman keturunan maupun yang bukan itu pasti merefernya ke Bapak gitu. Jadi itu tiba-tiba ada banyak gambarnya Bapak di mana-mana gitu misalnya. Itu yang bikin aja jadi selalu terkenal. Dan yang pasti sih karena banyak juga dari mereka yang menunjukkan rasa terima kasihnya misalnya kayak gitu dengan ngirimin kiriman atau atau bahkan yang paling penting sih itu saya melakukan doa buat Bapak gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin kesannya sepele ya, cuma doain Bapak gitu. Tapi itu buat kami tuh itu luar biasa gitu. Dan itu yang selalu jadi bikin tiap tahun Imleknya tuh jadi spesial gitu. Itu untuk anak-anaknya. Bagaimana dengan Ibu? Bagaimana Ibu merasakan atau memaknai Imlek sendiri? Waduh, sebenarnya nanya Ibu ya, tapi mungkin kurang lebih sama gitu. Tapi ya itu. Lebih kepada senangnya atau lebih kepada harunya karena ya ingat mendiang Gus Dur begitu? Dua-duanya. Terharu karena selalu diingatkan betapa pentingnya kita itu menghargai orang lain, betapa pentingnya kita menganggap orang lain setara gitu. Betapa pentingnya kita sebagai sesama manusia itu ya memanusiakan yang lain gitu, dengan mengembalikan hak mereka gitu, misalnya dengan membantu atau mendukung yang dianggap selama ini tertekan atau
termarginalkan gitu misalnya. Itu yang selalu teringat gitu. Ya. Nah, kalau banyak kiriman makanan berarti hari ini atau dari kemarin juga ngumpul nih keluarga besar Mbak Nay? Ya, pokoknya beberapa hari menjelang Imlek itu rumah jadi penuh makanan. Ya? Iya. Oke. Dan mungkin juga hari ini menerima banyak kunjungan juga dari teman-teman Tionghoa. Biasanya sih kalau kunjungan enggak, tapi biasanya malah selama minggu-minggu Imlek itu mereka pasti ngundang kami, ngundang pihak keluarga gitu buat perayaan. Ya, Mbak Inaya. Bisa dikirim ke berita 1 Mbak Nay kalau kebanyakan makanannya. Boleh. Di sini banyak yang Kebayang berangkat, semuanya salah satunya masuk. saya. Terima kasih Mbak Inaya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak Nay. Terima kasih, salam buat ibu dan keluarga. Ya, terima kasih. Seru banget ya. Ini yang kalau kita bisa bilang ya Islam Totok pun juga ikut merayakan begitu. Nah, terus kemudian yang tadi yang tergabung dalam PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, mereka juga merayakan di masjid-masjid. Apakah masjid yang khusus untuk masjid yang oriental, yang ada di dalam pecinan seperti itu atau di semua masjid? Persisnya di masjid seperti apa atau dibikin juga acara doa bersama di masjid, saya kurang tahu, tapi di dalam keluarga mereka merayakan. Ya, karena sekarang juga semakin banyak ya teman-teman tradisi-tradisi yang dirayakan apa? Maksudnya kan tadi juga mungkin ya ketika memeluk sebuah agama ada boleh yang tidak bolehnya gitu ya. Salah satu tradisi penting di dalam peringatan Tahun Baru Imlek ini adalah sungkem. Jadi anak sungkem sama orang tua 1 tahun sekali, yang diformalkan ya di sini. Jadi sungkem itu untuk minta maaf. Ya, minta berkah, rezeki, minta perlindungan, ucapan terima kasih. Ya. Jadi semua suku saya lihat di Indonesia itu punya budaya sungkem, termasuk suku Tionghoa. Nah, suku Tionghoa Indonesia budaya sungkemnya ya di pas Tahun Baru Imlek ini. Jadi kalau yang memang masih menggunakan nuansa kental Imlek dengan nuansa budaya sungkem ini, itu rata-rata semua istilahnya kui ya, sembah sujud kepada orang tua yang masih hidup. Oke, ya. Kalau Sultan sendiri kalau disuruh pemilih lah ya, memilih perayaan Imlek yang hingar-bingar atau yang seperti dulu, yang sakral, yang sebelum kemudian disampaikan oleh Gus Dur waktu karena itu. Terlalu sakral dilarang. Iya. Ada dua sisi yang dua-duanya punya kelebihan. Ya. Imlek yang menjadi katakanlah ajang komersial, itu kerugiannya apa? Sedikit banyak ini erosi ya, menggerus nilai sakral dari Imlek itu sendiri. Tapi kalau nggak ada Imlek dari segi yang ekonomi, Imlek juga nggak populer kayak sekarang. Karena yang mempopulerkan Imlek ke mal-mal, ke hotel-hotel, ke shopping center, ini yang dari jalur ekonominya, jadi jalur bisnis. Ya kita juga berterima kasih. Jadi ada katakanlah euforia ya, ada euforia Imlek. Karena berkaitan dengan Shell apa segala macam, ya kan. Tapi bagi komunitas yang juga memaknai Imlek dalam katakanlah koridor yang sakral, kita juga harus menjaga kesakralan ini, tetap harus menumbuhkan. Makanya juga tetap mengajak umat untuk datang ke kelenteng. Dan perayaan ini juga tidak sebatas pada Imlek aja. Nanti 15 hari setelah Imlek, 15 hari setelah hari ini Cap Gome juga banyak perayaan lagi, banyak makan-makan lagi. Penutupan upacara 1 tahun, perayaan Imlek kan 2 minggu, ditutupnya Cap Gome. Nah itu kue keranjangnya baru diolah, ada yang dikukus, ada yang lontong dibakar. juga nanti. Lontong Cap Gome. Lebih seru. Bisa soal penutupan, kita nggak bakal nutup dulu karena kita hanya jeda sejenak, kita akan segera kembali tetap di Lunch Talk.